Selamat Hari Rabu, Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun di rumah masing-masing, tapi kita bisa sama-sama berkumpul dengan hati kita untuk mengikuti persekutuan Komisi Usia Lanjut pada pagi hari, siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, dalam keterpisahan kami tetap mau mengucap syukur karena kami tahu di masing-masing tempat Tuhan, kami berada bersama-sama dalam ruang yang sama untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu Tuhan dengan saudara-saudara kami. Kami secara fisik berjauhan, tapi hati kami berdekatan karena Tuhan yang mendekatkan hati kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan dalam ibadah ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan, firman Tuhan yang mau menjamah kami. Terima kasih ya Bapa, beracaralah Tuhan bersama kami dari awal sampai akhir kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oma Opa, ini kali yang kedua ya kita bertemu di kebaktian di persekutuan secara online. Saya yakin ada kerinduan yang sangat dari Oma Opa untuk sama-sama kembali berada di gereja. Tapi demi kesehatan kita, demi kehidupan kita dan juga umat Tuhan yang lain, kita harus tetap berada di rumah. Dan kita mau mensyukuri itu karena dimanapun kita berada, tubuh kita sendiri yang adalah gereja yang terus ada Tuhan di dalamnya. Jadi jangan putus asa, jangan merasa sedih, jangan merasa sendiri. Karena hari ini kita sama-sama beribadah kembali. Kita mau nyanyikan lagu pembukaan sebelum kita nanti membaca Mazmur. Lagunya dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Oma Opa, lagu yang sudah kita nyanyikan tadi sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus dengan segala kesabarannya terus menunggui kita, terus memanggil kita untuk terus setia beribadah kepadanya. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau tetap bersyukur karena Tuhan yang memberikan kita tarikan nafas dan kehidupan sampai saat ini. Untuk menyambut lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, kita mau sama-sama membaca Mazmur. Kali ini tidak berbalasan Oma Opa karena kita berada di tempat yang berjauhan, tapi kita mau baca sama-sama ya. Oma Opa silahkan mempersiapkan diri. Kita mau baca dari Mazmur
pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat oma opa sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Penatua Rilawat Yunita bertemakan nasihat dari seorang lansia. Pilihlah kehidupan. Shalom, selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua sehat, sukacita dan tetap semangat walaupun berbulan-bulan kita diam di rumah ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Ulangan 30 ayat 9 sampai dengan 20. Dan marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa karena berkat anugerah yang Kau limpahkan bagi kami sepanjang hidup kami dan juga sepanjang tidur kami tadi malam. Terima kasih karena hari ini Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah lansia Tuhan yang telah lama kami rindukan. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka hati pikiran kami sehingga kami berhikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki atas kami melalui firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu juga Tuhan, terutama hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Oma Opa yang terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya.
Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Saya yakin kita semua pernah memberikan nasihat kepada orang lain. Apalagi kita yang sudah menjadi orang tua dan juga oma opa yang sudah dikaruniai cucu-cucu, tentu sering memberi nasihat kepada mereka. Kira-kira apa sih yang menjadi nasihat kita? Tentu hal-hal yang baik, yang menurut kita benar, berdasarkan pengalaman hidup kita tentunya. Tema renungan yang diberikan kepada saya pada hari ini yaitu nasihat dari seorang lansia, pilihlah kehidupan. Jika kita membaca dari Alkitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, banyak sekali nasihat-nasihat yang tertulis di sana. Baik dari nabi-nabi, rasul-rasul, dan tokoh-tokoh dalam Alkitab lainnya. Arti nasihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran, semua yang baik. Nasihat adalah sesuatu yang umum dilakukan manusia, terutama bagi yang sudah merasa hidupnya lebih bisa karena lebih tua, lebih berpengalaman, mungkin lebih sukses, lebih kaya, atau lebih bijaksana, dan lain-lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan di zaman sekarang anak-anak kita memberi nasihat juga kepada kita. Ya, jadi anak muda boleh memberi nasihat kepada yang lebih tua. Biasanya nasihat diberikan untuk memotivasi atau merubah seseorang agar menjadi lebih baik dan tidak menyimpang dari arah tujuannya. Maka dari itu ada penasehat raja, penasehat presiden, penasehat menteri mungkin ya. Dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 tertulis, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku di sini adalah Allah. Jadi bahkan Allah sendiri memberikan nasihat kepada kita umatnya agar kita berjalan di jalur yang benar. Pada bacaan kita tadi, mengisahkan tentang Musa di masa usia lanjutnya. Ia mengungkapkan beberapa hal penting bagi kehidupan umat. Pertama-tama dalam Ulangan 30 ayat 9 sampai dengan 10, Musa menyatakan betapa Tuhan akan melimpahi umat dengan kebaikan. Kebaikan itu diberikan Tuhan bagi pekerjaan, buah kandungan, hasil ternak dan hasil bumi umat Israel. Yang dimaksudkan adalah bahwa pekerjaan mereka akan berhasil baik. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan keturunan karena buah kandungan yang diberkati Tuhan.
Pada masa itu keturunan sangatlah penting. Tuhan juga melakukan kebaikan bagi ternak dan pertanian mereka, sehingga semuanya berkembang dan memberikan hasil yang baik. Pada zaman Musa, masyarakat itu hanya mempunyai 2 pekerjaan, yaitu peternak dan petani, ya, masyarakat umum. Beda sama zaman sekarang, banyak profesi. Pokoknya intinya mereka tidak akan mengalami kegagalan dan kerugian. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tentu ada syarat-syaratnya. Kelimpahan atau keberuntungan hidup baru terjadi ketika umat mendengarkan suara Tuhan Allah, berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan juga apabila mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, alias bertobat. Susah nggak sih melakukan firman Tuhan? Musa juga menyatakan dalam ayat yang ke-14 bahwa firman Tuhan itu dekat dengan mereka. Firman itu tidak berada di langit atau di seberang lautan sehingga sukar diperoleh. Tetapi firman itu ada di dalam mulut umat dan di hati mereka. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Pernyataan ini pun disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-8. Kebenaran karena iman. Firman Tuhan siap menguasai hati dan mengarahkan pikiran kita jika kita mengizinkan firman berkuasa atas hidup kita. Pada ayat 15-20, Musa menghadapkan sebuah tantangan kepada umat untuk memilih. Pilihannya adalah antara kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Musa menasihati, pilihlah kehidupan. Memilih hidup berarti memilih Allah. Dan itu berarti bersedia hidup mengikuti perintahnya, mentaati peraturan dan ketetapan-ketetapannya, dan juga mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri. Memilih kehidupan berarti harus dapat mengalahkan ego pribadi dan meletakkan keinginan serta kepentingannya di bawah kehendak Tuhan. Nasihat Musa ini masih relevan dengan kehidupan kita masa kini. Bahkan kita yang hidup di zaman ini dijanjikan kehidupan yang kekal karena Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit dan mengalahkan maut serta menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk itu kita harus memilih hidup. Seberapapun berat beban dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tetap harus memilih untuk hidup. Di sini saya tidak membahas jika kita memilih yang sebaliknya, yaitu kematian. Karena kita semua tahu bahwa resiko memilih kematian adalah maut. Dan saya percaya oma opa semua memilih kehidupan. Benar? Jadi sekali lagi, walaupun berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan pada masa Musa hidup tidak terjadi dalam kehidupan kita di zaman ini, tetapi mari kita tetap memilih kehidupan. Karena sebenarnya ya, jika kita mau jujur dan pernah mencatat berkat-berkat yang sudah kita terima selama ini, daftarnya sangat panjang. Ya, mungkin kita cuma mencatat dan menghitung berkat-berkat yang besar saja yang terjadi dalam hidup kita. Seperti misalnya suksesnya anak-anak kita dalam studi, dalam karir, ya, bisnis yang lancar, rezeki nomplok, harta berlimpah. Hanya itu yang kita catat sebagai berkat. Dan kita lupa menghitung berkat-berkat kecil yang setiap hari terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu mungkin dianggap otomatis, sudah setiap hari, sudah hal yang biasa. Tetapi seharusnya itu yang kita syukuri. Seperti apa misalnya?
kita bisa bangun pagi-pagi, masih bisa bernafas, ya, masih diberi kekuatan untuk bergerak, berjalan, berdoa. Itu adalah semua berkat daripada Tuhan yang patut kita syukuri dan patut kita catat dan hitung juga. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kadang Oma Opa dan kita semua ini merasa kesal karena harus diam di rumah selama berbulan-bulan tanpa tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita terus bertanya-tanya kapan bisa memulai ibadah di gereja lagi, bisa bertemu dengan teman-teman sesama lansia lagi. Dan Oma Opa tahu kan, andaikan kebaktian tatap muka diadakan hanya terbatas pada usia 15 sampai dengan 60 tahun. Dan itu pun kalau berbadan sehat dan tidak berpenyakit apa-apa. Oma Opa semakin galau ya, frustasi ya. Jangan Oma Opa, jangan galau, jangan frustasi. Karena apa? Kehidupan dan kesehatan itu lebih penting daripada pertemuan dengan teman-teman. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa beribadah melalui media online seperti ini, ya, seperti sekarang ini. Dan kita juga setiap malam dikirimi doa malam oleh pendeta kita atau dengan Pak Doli, ya. Dan kita bisa berdoa bersama-sama. Cucu mungkin anak, kita bisa mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama. Dan setiap pagi kita diberi sapaan pagi melalui WhatsApp grup kita ya, yang ditulis oleh pendeta Sani ataupun Pak Doli. Itu mungkin Oma Opa bisa meminta mereka untuk anak cucu untuk membacakannya bersama-sama, dan sebelum itu mungkin bisa bernyanyi dulu, berdoa dulu bersama-sama, sehingga Oma Opa bisa melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Dan apabila Oma Opa kangen, karena bilang, aduh aku kan tetap kesepian, aku tetap kangen dengan teman-teman, Oma Opa bisa ngobrol melalui telepon, melalui WhatsApp, SMS, sekarang kan WhatsApp grup banyak, ya enggak? Semua fasilitas itu tersedia. Kita hidup di zaman yang serba mudah, yang modern. Betul? Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memilih kehidupan di zaman pandemi ini? Ya, kita bagaimana caranya mengikuti perintah Tuhan? Kita harus mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh gereja maupun pemerintah, yaitu apa? Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, mencuci tangan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, bila mau kemana-mana pakai masker, tutup, jaga jarak dengan orang lain. Ya. Kita mematuhi semua itu, berdisiplin dengan itu kita juga mentaati perintah Tuhan. Dan kita juga berarti mengasihi sesama kita. Seperti halnya Musa memberi nasihat, kita juga sebagai lansia diwajibkan untuk memberi nasihat kepada yang muda. Nasihat yang baik adalah nasihat yang disertai dengan contoh teladan perbuatan kita, bukan hanya dengan perkataan saja. Alkisah, seorang profesor diundang untuk menjadi pembicara di sebuah basis militer. Seorang prajurit yang bernama Harry ditugaskan untuk menjemput profesor tersebut di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju tempat pengambilan koper. Profesor melihat banyak hal yang dilakukan Harry selama mereka berjalan bersama. Harry berhenti membantu seorang wanita tua yang kopornya terjatuh. Ia juga mengangkat seorang anak kecil agar dapat melihat pemandangan di luar gedung. Ia juga menolong seorang tua yang kebingungan karena tersesat di gate yang salah.
Dan setiap kali ia kembali ke sisi profesor, senyum rekah tersungging di wajahnya. Sang profesor pun bertanya, "Dari mana Anda belajar hal-hal baik seperti itu?" Harry menjawab, "Selama perang." Kemudian ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya selama di Vietnam. Kala itu ia bertugas membersihkan ladang ranjau. Dan bagaimana ia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. Ia berkata, "Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah. Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat kaki dan sebelum menginjakkan kaki kembali. Setiap langkah adalah kesempatan yang baik untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti itu." Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan seberapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak oma-opa untuk bernyanyi bersama saya. Salah satu lagu favorit saya, ciptaan almarhum Pendeta Wilhelmus Latumahina. Mungkin kita semua sudah tahu, yang berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat memberi nasihat, pilihlah kehidupan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kebaktian lansia ini. Terima kasih karena kami diingatkan untuk memilih kehidupan dan memilih Engkau Allah yang hidup. Pimpin perjalanan hidup kami Tuhan agar berkenan kepadamu. Ampuni salah dosa kami apabila kami seringkali hanya mengandalkan diri kami sendiri. Padahal kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu yang bersaksi dimanapun Engkau menempatkan kami, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Tuhan, saat ini kami mengingat saudara-saudari kami terkasih yang berulang tahun pada tanggal 25 Juni sampai dengan hari ini tanggal 8 Juli. Kami turut
bersukacita dengan mereka karena anugerah usia yang masih Engkau percayakan bagi mereka. Berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan yang terbaik yang daripada-Mu asalnya. Kami juga mengingat teman-teman kami yang saat ini terbaring lemah karena kondisi kesehatannya. Kami berdoa untuk Opa Yopi De Fretes, Opa Edi Mulyono, Bapak Gulton, Ibu Lauren Sadino, Ibu Retno Taloga, Ibu Herlina, Ibu Sihite, Ibu Agustin, Ibu Berliana, Ibu Aurelia, dan juga teman-teman lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya Tuhan yang akan menjaga mereka, memberi kekuatan dan pertolongan, karena Engkau lebih mengenal mereka dan tahu apa yang mereka butuhkan. Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan hidup yang harus kami hadapi, terutama saat ini di mana dampak dari pandemi COVID-19 menjadi persoalan bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberi solusi pada negara kami dalam krisis ini, agar semua permasalahan dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik, dan masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati Presiden dan para menteri serta semua pejabat pemerintah, dokter, suster yang terlibat dalam menangani krisis pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Jika Engkau berkenan, semuanya akan berlalu. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami GKI Jati Asih, berkati agar kami semua Tuhan boleh kembali beribadah di rumah-Mu. Kami juga berdoa bagi Pendeta Sani dan keluarganya, berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari sekarang hingga selama-lamanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih